Halo teman-teman, selamat datang di media pembelajaran program studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Teman-teman, pada mata kuliah retorika atau public speaking, kali ini materi yang akan kita bahas adalah jenis-jenis pidato. Nah, jenis-jenis pidato ini ada 4. Yang pertama adalah jenis pidato impromptu, kemudian jenis pidato manuskrip, jenis pidato memoriter, dan jenis pidato extempore. Kita mulai dengan membahas jenis pidato impromptu. Ya. Pidato impromptu ini dilakukan secara tiba-tiba. Jadi mendadak, spontan, tanpa ada persiapan terlebih dahulu. Biasanya atau umumnya kalau kita menghadiri sebuah acara, kita kan diundang misalnya ke sebuah acara, tapi kita tidak di awal tidak diundang sebagai pembicara atau yang akan menyampaikan sesuatu. Pokoknya kita untuk menghadiri saja acara tersebut, ya. Kita tidak diset untuk menyampaikan pidato apapun begitu, ya. Tapi teman-teman yakin kalau kita datang itu berarti kita tuh akan terkait dengan acara itu. Apakah itu acaranya itu terkait dengan organisasi di mana kita menjadi bagiannya, atau kita menjadi organisasi hobi kita, atau misalnya terkait dengan organisasi keilmuan yang kita masuki, ya. Pokoknya itu kita hadir ketika diundang itu pasti ada kaitannya dengan kita, gitu ya. Nah, tapi kita tidak pernah di-set untuk menjadi pembicara, gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba dalam perjalanannya pembawa acara mempersilahkan kita untuk berbicara. Bayangkan, kita datang sebagai tamu yang tidak akan menyampaikan sesuatu, tapi disuruh bicara, gitu. Bayangkan kan? Oh ini kaget dan di luar dugaan. Tapi jangan khawatir, karena kan kita datang ke situ adalah bukan berangkat dengan zero gitu ya. Tadi kan kalau kita diundang pasti terkait dengan apa yang kita apa yang sesungguhnya kita pada situasi seperti itu gitu ya. Tadi kalau enggak menjadi anggota organisasi tersebut atau terkait dengan keilmuan dan lain sebagainya. Nah, kita harus siap. Jadi itu adalah pidato yang spontan tanpa persiapan gitu ya. Nah, jadi bagaimana nih bagi individu yang berpengalaman? Pidato impromptu ini pasti ada banyak keuntungan gitu ya. Pidato impromptu, keuntungan yang pertama adalah lebih dapat mengungkapkan perasaan pembicara yang sebenarnya, karena pembicara tidak memikirkan terlebih dahulu pendapat yang disampaikannya. Pokoknya dia bisa menyampaikannya. Gagasan yang dan pendapat yang datang secara spontan sehingga tampak segar gitu. Spontanitas itu kadang-kadang itu kan lebih natural gitu ya. Aduh ini dadakan gitu ya. Tapi jangan sekali-kali mengatakan, aduh mengapa ya saya ditunjuk ya, saya nggak tepat ya untuk bicara di forum ini. Nah ini jangan sekali-kali ya kita di dalam pidato impromptu untuk memperkecil diri sendiri gitu ya. Aduh saya tuh nggak tepat ya untuk berbicara di sini, menyampaikan sesuatu. Nah itu tabu ya. Tapi kita terima saja gitu ya. Santai saja, kita berpikir secara spontan gitu ya. Dan sebaiknya kita itu juga harus melihat bagaimana dari pidato-pidato sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain. Kita bisa punya ide dari situ, ya. Kita bisa punya ide dari situ. Nah, jadi bagaimana nih cara menghindari pidato impromptu itu? Kita sebaiknya tidak, tapi kalau sudah harus kita melakukan pidato impromptu, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pikirkan terlebih dahulu teknik permulaan pidato. Kita mau membuka pidatonya dengan gimana ya? Seperti apa kita misalnya? Apakah kita memulai dengan mengutip apa yang dinyatakan oleh pembicara sebelumnya? Itu boleh, gitu ya, boleh. Tapi tadi jangan sekali-kali memperkecil diri sendiri untuk mengatakan saya tidak pantas berdiri di sini. Itu jangan. Atau saya tidak siap, gitu ya. Meskipun sebut aja bahwa kita tuh mendadak, gitu ya. Jadi kedua, gitu ya.
eh, susunlah sistem organisasi, tentukan sistem organisasi pesannya. Misalnya urutannya mau apa aja gitu ya. Tadi yang pertama adalah ketika membuka kita mengutip dari pembicara atau yang pidato sebelumnya. Kita bisa punya ide loh dari pembicara sebelumnya. Misalnya kita mengatakan, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh tadi pembicara pertama. Saya sangat setuju gitu ya. Atau saya akan tambahkan. Atau saya bisa lengkapi dan seterusnya. Jadi kita tidak grogi gitu ya. Dan kemudian bagaimana cara menutupnya gitu ya. Bagaimana menutupnya. Ada sesuatu yang kita sampaikanlah dari isi pidato kita. Ya. Nah selanjutnya bagaimana setelah kita mengatakan bahwa ini adalah hal-hal yang bisa dihindari, maka selanjutnya kita akan melihat kerugian dari pidato impromptu gitu ya, untuk yang belum berpengalaman. Tadi kan yang sudah pengalaman tuh bisa dengan mudah, dia tidak grogi, dia bisa memanfaatkan pembicara sebelumnya. Tapi kalau yang belum berpengalaman, nah ini karena dia grogi, pidato impromptu yang mendadak ini dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah gitu ya, yang mentah karena mendadak itu ya, karena mungkin kurang datanya gitu, kurang datanya. Kemudian juga bisa jadi ketika berbicara juga ya tersendat-sendat, tapi tersendat-sendat itu kan kita nggak enak ya kalau di dalam pidato itu ya banyak gitu kan ya. Nah itu sangat mengganggu. Jadi kalau kita sedang pidato itu hindarilah mengeluarkan suara, berpikir sambil dikeluarkan suaranya gitu tuh nggak bagus ya. Tapi pasti tersendat gitu ya. Kalau tersendat ya sesuatu yang harus disadari oleh kita. Kemudian kadang-kadang gagasannya suka ngawur, nggak tersusun dengan rapih gitu ya, nggak tersusun dengan rapih. Dan karena tidak ada persiapan, kemungkinan akan demam panggung gitu ya. Kalau demam panggung itu kan segala dipegang ya, tepuguh ya, segala dipegang gitu ya, mic dipegang, kabel-kabelnya diuntal-untal gitu. Nah itu nggak bisa gitu ya. Nah jadi tapi yang penting adalah jangan sampai kita terlihat bodoh di hadapan halayak gitu ya, jangan sampai terlihat bodoh di hadapan halayak. Itu adalah jenis pidato impromptu yang mendadak, yang spontan, yang tanpa persiapan. Tanpa persiapan itu karena kita diminta mendadak. Karena kalau pidato yang sesungguhnya kita harus selalu melakukan persiapan ya. Jadi tiba-tiba aja diminta untuk berbicara. Jenis kedua adalah pidato manuskrip. Pidato manuskrip adalah pidato dengan menggunakan naskah. Jadi misalnya kita pegang naskah gitu. Pegang naskah ya gini ya. Pidatonya dengan pegang naskah gitu ya. Pembicaranya membaca naskah gitu ya. Sepertinya ya membacakan naskah gitu ya. Kenapa sih pidato menggunakan manuskrip? Itu biasanya begini. Misalnya pada sebuah acara kita mengundang gubernur. Sehubungan dengan kesibukannya, gubernur tidak hadir, maka sambutan atau pidato akan disampaikan oleh salah satu dinas tertentu yang terkait dengan event itu misalnya ya. Kalau ini terkait dengan pariwisata, maka dinas pariwisata, jadi gubernurnya enggak. Tapi gubernur minta supaya ini dibacakan di depan halayaknya gitu ya, di depan halayak yang hadir pada saat itu. Nah itu kalau dibacakan apa kata gubernur itu kan nggak boleh salah gitu ya. Jadi pidatonya itu harus benar gitu ya, gitu karena dia mewakili gubernur, jadi dibacakan gitu ya, dibacakan. Sudah dibacakan, maka bagaimana nih? Yang ini ada keuntungannya ya, ya di dalam pidato manuskrip ini ya. Misalnya gini, kata-katanya itu karena ini kan disusun sebelumnya kan, disusun dengan sangat baik, data-datanya lengkap, bahasanya bagus gitu ya, dan tepat, gamblang, pernyataannya dapat dihemat karena manuskrip dapat disusun dengan baik, kemudian bisa dibaca sebelumnya begitu ya, dan terhindar dari hal-hal yang tidak relevan. Jadi nggak kemana-mana karena nggak ada improvisasi, harus membacakan apa yang tertera di dalam manuskrip ini ya, harus
tertera di dalam manuskrip ini, nggak boleh kemana-mana gitu ya, gitu. Dan tapi kalau ketika ini manuskrip ya tetap kita harus jaga kontak mata. Kita harus menjaga kontak mata dengan halayaknya. Jadi kalau kita baca itu jangan terus aja nunduk gini, kan itu di depan kita ada halayak. Jadi jangan baca gini aja, itu tidak bagus, gitu ya, tidak bagus. Nah, itu adalah pidato manuskrip ya, kita menggunakan naskah, tetapi tentu sekalipun kita harus fokus ke naskah, kita nggak boleh sangat menelik-nelik ini sehingga tidak pernah kontak mata dengan halayak kita gitu ya. Jadi sesekali kita memandang gitu ya kepada halayak yang hadir. Kemudian kerugiannya apa? Ya tadi nih di sini yang saya katakan. Karena dia fokus ke naskah, jadi aja komunikasinya nggak interaktif, nggak melihat halayak yang hadir, nggak dipandang matanya gitu ya. Karena dia langsung aja ke sini ya, fokus ke ini gitu ya. Sehingga dikatakan pidato manuskrip juga tidak komunikatif kalau pembicaranya terlalu fokus kepada naskah gitu, nggak pernah melihat sekalipun halayaknya gitu ya. Dan dia juga tidak bisa melihat respon audiensnya, apakah audiens itu mendengarkan, apakah audiens itu merespon dengan baik, memahami gitu ya. Jangan sampai kita bicara asik dengan manuskrip ini, audiensnya malah ngobrol, lihat handphone gitu. Nah, ini paling bahaya. Jadi feedbacknya itu tidak diketahui oleh kita karena kita tidak pernah kontak mata dengan halayaknya. Jadi kita harus selalu kontak mata dengan halayaknya sekalipun itu adalah manuskrip. Itu ya, kerugian dan kelebihan dari pidato manuskrip. Sekarang jenis pidato berikutnya adalah jenis pidato memoriter. Memoriter ya, dari memori artinya pidato ini ditulis dalam bentuk naskah oleh kita, tetapi sama kita dibikin faham, ya dihafalkan lah ya. Kita tuh nanti berbicara bagaimana, kita membukanya seperti apa, isinya seperti apa, data-data yang mau masuknya apa saja, dan nanti simpulannya seperti apa. Tapi kalau yang namanya hafalan itu kan kadang-kadang kita berbicara, kalau orang menghafal itu kan kepala kita tuh kayak berpikir gitu ya, kayak menghafal. Tidak boleh seperti orang menghafal, tetapi sesuatu yang sangat natural keluar dari kepala kita gitu. Kita bicaranya enak gitu ya. Dan kita tidak boleh menunjukkan bahwa kita sedang menghafalkan gitu ya, sedang menghafalkan. Jadi betul-betul harus dikuasai dan kita dikuasai mengenai data-datanya dan lain sebagainya, dan kita mau menutup seperti apa gitu ya. Nah, itu adalah pidato dari memoriter ya. Nah, sekarang pidato extempore ya. Nah, pidato extempore ini pidato yang paling baik gitu ya. Karena apa nih? Karena sering digunakan oleh orang-orang yang berpengalaman, yang sudah mahir ya. Teman-teman nanti bisa lihat ya bagaimana kalau yang sudah terbiasa berbicara di depan umum, dia nggak bawa naskah, tidak membawa naskah, tidak seperti menghafal-hafal, karena kalau menghafal-hafal tadi itu seperti ketahuan ya dari ekspresi wajah orang kalau orang menghafal-hafal itu. Tapi kalau pidato extempore itu dia menggunakan catatan-catatan kecil kayak gini nih, misalkan cue card ya. Jadi misalnya dia dari rumah dia punya sebuah rancangan pidato, apa saja yang mau disampaikan, di pembukaan dia mau bicara apa, isinya mau apa gitu ya, isi, body dan simpulannya mau apa. Dia tulis data-datanya kan gak boleh salah. Jadi dia membuat keywordsnya ditulis di dalam ini ya, cue card ya, kartu-kartu kecil ini kayak orang sulap gitu ya di sini ya. Jadi dia tidak akan lupa, semua akan tersampaikan, tetapi kita tidak fokus kepada naskah. Kita mesti bisa bertatap muka dengan halayaknya. Jadi ketika kita menyampaikan pidato, kita bisa menyapa halayaknya karena kita ada pointersnya di sini. Dan ketika kita beralih dari satu ide kepada ide lainnya, kita bisa memindahkannya tanpa kita harus memindahkannya gini. Nggak boleh gitu. Memindahkannya itu kayak orang tukang sulap deh. Tukang sulap itu kan kalau memindahkan ini seperti tidak dia kelihatan ya. Jadi halayak yang dipandang, kita tahu bahwa ini udah beralih, kita pindahkan, kita sambil ngobrol, kita sambil pindahkan. Karena kita paling hafal ini di mana posisinya. Nah, jadi data yang disampaikannya itu pasti akurat.
ya. Karena data nggak boleh salah di dalam sebuah pidato, karena nanti pidato itu kan bisa saja dikutip oleh media massa ya. Kalau datanya salah kan itu nggak bagus gitu ya. Data-datanya, nama-nama orang gitu ya, perkembangan sesuatu, nama-nama tempat dan lain sebagainya gitu. Ide-ide yang mau kita sampaikan, kutipan-kutipan dari narasumber itu nggak boleh salah. Harus fix. Nama yang dikutip itu harus akurat. Tadi ya, memindahkannya itu kita dengan tidak perlu memandang gini, memindahkan gini, enggak. Tapi tangan kita dengan cekatan memindahkan sambil kita berbicara. Jadi nggak ada jeda gitu ya, nggak ada jeda dan kita memindahkannya dengan sangat enak untuk menyampaikan ide-ide berikutnya. Nah, itu adalah jenis-jenis pidato, 4 jenis pidato. Nah, yang ini adalah yang memoriter tadi. Keuntungannya apa coba? Pidato pidato extempore. Keuntungannya apa gitu ya? Pidato extempore gitu ya. Keuntungannya adalah komunikasi yang terjadi antara pembicara dengan audiensnya itu lebih komunikatif. Tadi saya katakan ya, karena dia masih punya kesempatan untuk memandang lawan bicaranya gitu ya. Jadi lebih komunikatif. Dengan pembicara leluasa bertatap muka dengan audiens dan bisa mengidentifikasi bagaimana audiens itu memberi perhatian atau tidak, responnya seperti apa dari ekspresi wajahnya, mereka mendengarkan atau tidak, mereka menyetujui enggak kalau mereka misalnya mangut-mangut sambil berbinar matanya gitu ya. Wah, ternyata pesan kita sampai gitu ya. Itu enaknya kalau kita tetap memandang halayaknya gitu ya. Dan pembicara juga bisa melibatkan audiens. Jadi jangan kita bicara sendiri, jangan ngomong sendiri. Apakah di sini ada yang pernah bla 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 gitu ya. Siapa yang pernah melakukan apa? Siapa yang tahu? Nah, itu boleh seorang pemidato ya, orang yang melakukan public speaking, dia boleh loh melibatkan audiensnya, itu malah bagus gitu ya. Jadi audiens itu terikat oleh kita bertanya kepada mereka gitu ya. Tahu nggak sekarang sedang ramai apa yang dimaksud dengan yang sekarang ini yang sedang viral misalnya apa gitu. Coba sekarang siapa yang sedang viral masalah apa nih yang terkait dengan politik misalkan, atau yang terkait dengan hubungan asmara anak muda misalnya, kalau topiknya itu adalah mengenai anak muda. Jadi sebaiknya pembicara memang melibatkan audiensnya sehingga komunikasi sangat komunikatif dan kita menunjukkan ada bersama, berkomunikasi bersama ya, tidak asik sendirian gitu ya. Tidak asik sendirian. Dan kemudian ini juga kita bisa lebih fleksibel gitu. Mana duluan yang mau disampaikannya gitu ya, mana duluan yang mau disampaikannya. Dan untuk pidato extempore ini tentu memerlukan sebuah latihan. Latihan itu yang lebih penting adalah kita sering melakukan itu gitu ya. Jadi nanti kalau ada tugas-tugas atau kita misalnya di organisasi diminta untuk berpidato, maka kita latihan untuk berpidato, menerima untuk berpidato, dan kita coba untuk tidak menggunakan naskah, tetapi kita menggunakan catatan-catatan kecil gitu ya, cue cards ini yang berisi keywords dari isi pidato itu ya, keywords, sehingga kita berbicara sangat lancar, komunikatif, bisa bertatap muka langsung dengan halayaknya gitu, dan bisa bahwa pesan kita bisa sampai kepada halayak kita dengan baik. Nah, itulah jenis-jenis pidato yang 4. Yang pertama adalah jenis pidato impromptu, memoriter, kemudian apa lagi? Impromptu, memoriter, extempore, dan apa coba? Impromptu, memoriter, extempore, dan manuskrip gitu ya. Jadi manuskrip itu jangan sampai lah ya, kalau kecuali kita diminta untuk membacakan, tapi tetap diminta untuk membacakan juga kita harus kontak mata. Dengan demikian kita akan bertemu lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa.